pamitannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum. Mimma qatikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Mimma qatikum anfusakum idh tad'auna ilal imani fatakfurun. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaytana snataini fatarafna. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaytana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Zalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Wa yushrak bihi tu'minu. Wa yushrak bihi tu'minu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Wal hukmu lillahil aliyyil kabir. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunassilu lakum minas samaa'i rizqan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Maka di terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Yang demikian itu karena sungguhnya kamu mengingkari apa bila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah Allah yang maha tinggi, maha besar. Dialah yang perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang
dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Sadaqallahul azim, sadaqar rasul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap ayat-ayat Allah dalam surah Ghafir, atau juga yang biasa disebut surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, dan kita memulai tadi dari ayat yang ke-10. Nanti kita tinggal hitung saja dari 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada sekitar 5 ayat yang kita baca. Dan seperti juga dalam pandangan jumhur, bahwa pada hari tadi sejak maghrib yang kemarin kita akan masuk pada tanggal 27 Rajab. Dan sekarang ini sudah 28 Rajab, karena dalam hitungan kalender Komariah pergantian hari itu di maghrib. Jadi ketika masuk maghrib berarti sudah hari yang lain. Itulah kita menyebut malam ini sebagai malam Selasa ya. Tapi kalau kalender Masehi menyebutnya Senin malam. Nah itu. Jadi Senin malam, sementara kita menyebutnya malam Selasa karena memang sudah masuk ke hari Selasa. Baik, ya sudah barang tentu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW itu menjadi perbincangan yang sangat luar biasa di kalangan para ilmuwan Islam. Bahkan juga sudah didiskusikan sedemikian hebat di kalangan para saintis. Sebab ini perjalanan yang luar biasa, ditilik dari sisi waktu demikian amat sangat cepat kan, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan itu dimustahilkan dalam akalnya manusia. Tidak mungkin ada manusia yang bisa berjalan, apalagi pada zaman itu, dari Masjid Haram di Mekah, di Hijaz itu sampai ke Syam di Masjid Aqsa ya, yang sekarang masuk dalam negara Palestina. Bahkan tidak cukup itu, seperti yang kita tahu bahwa dari Masjid Aqsa Rasulullah itu langsung naik, dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Ini perjalanan yang melintasi ruang dan juga waktu, memasuki alam transendental, tetapi itulah pengalaman fisik dan ruhaniyahnya Nabi. Jadi kan ada perdebatan di kalangan para ulama, apakah Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu yang dibawa, diperjalankan ya oleh Allah itu apakah ruhnya saja atau fisik dan ruhnya. Tetapi kalau kita melihat ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Lailan kan, di malam hari. Asra sendiri artinya memperjalankan, berjalan di malam hari juga. Jadi lailan itu untuk mentakkid bahwa perjalanan itu tidak dilakukan siang hari, tapi pada malam hari.
Nah, para ulama memastikan bahwa ketika seorang hamba disebut kata abdun, berarti dia meliputi keseluruhan fakultas yang ada pada dirinya, yakni fakultas jasmani dan fakultas ruhani. Jadi bagi kita orang beriman meyakini bahwa perjalanan itu dilakukan oleh Rasulullah dengan izin Allah, perkenan Allah, dan memang titah Allah, dan itu yang mengalaminya adalah jasad dan juga ruhnya Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwa pada perjalanan itu Nabi mendapatkan banyak sekali pelajaran. Linuriyahu min ayatina, supaya kami bisa memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi, min ayatina, tanda-tanda besar yang amat sangat terang, yang amat sangat jelas. Dan itu memang Nabi mengalami banyak sekali peristiwa dalam perjalanan itu. Ya. Linuriyahu min ayatina. Ini ya contoh yang paling sederhana lah. Kalau kita bermimpi, itu kan dalam mimpi kita seperti lama sekali kan. Kita mengalami sebuah perjalanan, kalau kita bermimpi nih, ya, misalnya melalui beragam peristiwa baik yang mengenakan ataupun yang tidak mengenakan, itu lama sekali. Padahal itu dalam hitungan beberapa saat saja bagi kita. Ya, nah seperti itulah sesungguhnya perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Jadi tidak aneh sebenarnya kalau dibawa atau ditarik ke alam pikiran yang tidak rasional, tetapi itu mutlak benarnya. Karena kehidupan kita tidak bisa dirasionalisasi semuanya, tidak bisa. Pasti ada sesuatu yang irasional. Kalau ada material, pasti ada immaterial, kan selalu seperti itu. Kalau ada yang bersifat bendawi, pasti ada yang bersifat non bendawi. Ada yang rasional dan logis, tapi juga ada yang tidak rasional dan tidak logis. Tetapi itu adalah sebuah kebenaran. Saya masih ingat betul ada dosen IKIP kalau dulu ya, kalau sekarang UPI itu, Pak Dr. Awan Mutakin. Saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak karena dulu juga sudah tua gitu ya. Jadi beliau mengkritik para dokter ini. Jadi para dokter itu dikritik oleh dia karena menafikan pengobatan yang kita sekarang sering menyebutnya sebagai pengobatan alternatif. Gitu. Kan kita sering menyebut bahwa pengobatan di luar medis ya, itu sering disebut sebagai alternatif. Alternatif itu bagi orang medis sebenarnya, tapi bagi orang yang sudah terbiasa bukan alternatif. Itulah jalannya memang begitu. Jadi itulah jalan yang sesungguhnya ditempuh. Nah, dia mengatakan bahwa sombong sekali itu katanya para dokter itu. Dengan berani menyebutkan bahwa pengobatan yang paling benar itu adalah pengobatan yang merupakan hasil dari sebuah eksperimen. Dan itu bersifat sesuatu yang harus rasional dan bisa dikalkulasi. Padahal sesungguhnya ilmu Allah itu punya ragam bentuk begitu. Baik yang bisa dipahami oleh akal dan rasionalitas manusia, bahkan ada ilmu-ilmu tertentu yang harus diyakini dengan keimanan. Itulah mengapa kemudian para ulama itu menggali sisi ilmu yang lain yang sering disebut sebagai ilmu laduni. Nah, itu memang pembahasan yang amat sangat pelik. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi itu bisa kita rasionalisasi, bisa kita nalar dengan logika-logika yang kita punya. Tapi ada juga yang harus kita imani sedemikian rupa tanpa harus kita bertanya. Tapi nanti seiring dengan berjalan waktu kita akan menemukan, oh iya. Nah, jadi oh iyanya itu sebenarnya adalah ilmu yang Allah kasih setelah kita melalui tahapan-tahapan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, bahwa siapa yang
bertakwa kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan jalan keluar. Nah, asal kita sholatnya benar, saumnya benar, kemudian kita berikhtiar secukupnya, tiba-tiba malah Allah memberikan jalan sesuatu yang tidak pernah kita duga, bahkan di luar hitungan kita. Bahkan disebutkan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu luar biasa. Jadi itulah mengapa para ulama dulu itu ketika sudah memutuskan untuk menjadi abdi Allah, ya dia betul-betul menekuni prosesi peribadatan dengan amat sangat luar biasa, dan mereka tetap hidup dengan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan tafsir kita ayat yang ke-10. Inna itu dalam bahasa Arab disebut sebagai harfu ta'kid. Jadi huruf yang digunakan untuk menguatkan sesungguhnya. Allazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, yunadauna, mereka akan diseru, akan diserukan kepada mereka. Yunadauna, kan kalau ini mah yunadi, yunadin itu artinya adalah orang yang menyeru. Kalau yunadauna, orang yang diserukan. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu diserukan kelak pada hari di mana mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ya. La itu disebut juga sebagai harfu takkid atau taukid. La itu. Jadi la pendek ya. Jadi jangan dibaca la maktu, tapi la maktullah. Kalau la itu berarti tidak. Tapi kalau la maktu itu berarti sesungguhnya. Ya. Jadi maktun itu apa sih maktun itu? Maktun itu adalah al-bughdus syadid. Kebencian yang amat sangat luar biasa, kebencian yang mendalam. Benar-benar benci, benci yang amat sangat. Ya. Liman tarahu, kebencian yang amat sangat kepada seseorang yang kamu lihat orang itu ta'atal qabih, selalunya saja melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi orang tenggeus ngewa kacida sabab ningali eta jelema teh teu euy-euy teu cager-cager tina maksiatna. Bencinya kita luar biasa kepada orang itu karena orang itu tidak pernah mau mengakui salah, apalagi bertaubat. Jadi ciganu asik we. Kata ta'ato itu artinya orang yang selalu melakukan pekerjaan. Jadi ta'atal qabih artinya orang selalu mengerjakan keburukan. Nah, itu kata maktun itu asal artinya itu. Jadi benci, dan bencinya luar biasa karena orang itu tidak pernah berhenti dari melakukan keburukan. Itu kata maktun. Itulah mengapa dalam Quran kan disebut kabura maktan sungguh besar murka Allah, bencinya Allah. Keremah kata maktuna geus ngewa kacida ditambah kaburo. Oh, jadi ngewana teh geus itu luar biasa. Nah, pada hari itu diserukan kepada orang-orang kafir itu oleh Allah tentunya. La maktullahi, sesungguhnya kebencian Allah itu pada hari ini akbaru, itu lebih besar min maqtikum anfusakum, daripada kebencianmu terhadap dirimu sendiri. Ya kan begini. Siapa sih yang senang dihadapkan pada situasi yang menyusahkannya, yang menyulitkannya? Pan aya paribasa, aduh aing geus cecep ya teh karena situasi nu model kieu teh. Saya ini sudah sudah benci dengan keadaanku sekarang ini. Pan urang sok nguping kan kalimat seperti itu. Mengapa saya harus mengalami situasi ini? Saya benci sekali saya mengalami ini.
Nyapan hari teh orang-orang kafir teh diasupkeun kana neraka. Diasupkeun kana neraka, di dieu mah malah disebutkeun fa idza dakhalun nar, maka ketika mereka masuk ke dalam neraka, wazaku masa, mereka merasakan itu apa? Sentuhan apinya. Orang disentuh ku sini neraka. Kemudian mereka merasakan apa itu jilatan apinya. Kemudian kita juga merasakan palu godamnya, wa makomi'aha itu artinya palu godam. Wa aglalaha, dan setelah mereka merasakan itu belenggu yang diikatkan kepada seluruh tubuh mereka. Ingat bahwa kelak itu kan orang-orang pendurhaka itu kan akan diseret ke dalam neraka, menuju neraka dengan menjadikan perut dan wajahnya itu sebagai kakinya, digusur. Gitu. Jadi ketika itu mereka baru, waduh, kok mengapa saya mengalami situasi seperti ini? Benci sekali saya diperlakukan seperti ini, gitulah. Tapi kata Allah bahwa la maqtullahi akbar, kebencianmu hari ini karena siksa yang menimpamu itu dibandingkan dengan kebencian Allah dulu. Idtud'auna ilal iman, ketika kamu dipanggil, diseru, diajak untuk beriman, fatakfurun, kamu menolak. Jadi maksudnya begini, bahwa kalau kamu sekarang benci terhadap siksa yang menimpamu dan kebencianmu itu amat sangat luar biasa, maka aku dulu itu benci sekali kepada kamu. Ketika aku panggil untuk kembali kepadaku, mengibadahiku, menauhidkan aku, kamu kafir, kamu tolak, nggak mau. Hei, ayo kadir, balik deh ke Allah. Ibadah ke Allah ke zat anu maha suci, zat anu maha tinggi, zat yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ditaati, ditunduk patuhi. Ketika itu kamu menolak, fatakfurun. Aku ketika itu benci sekali kepada kamu. Dan kebencianku ketika kamu nyatanya mengingkari seruanku itu melebihi kebencianmu ketika kamu menghadapi siksa sekarang ini. Itu Allah. Artinya apa? Bahwa ayat ini sedang menegaskan kepada kita bahwa kalau ada seseorang yang diajak benar tidak mau, ya, itu Allah sebenarnya ambek nakasidah. Tapi Allah melarang kita yang menyeru kepada kebaikan untuk membenci mereka. Paham dah? Nyapan orang teu meunang cecep ka jelema anu nolak dakwah urang kan? Tidak boleh kita. Tapi mengapa Allah kok menghalalkan dirinya untuk membenci seseorang? Ya faktanya orang ini tidak bisa diselamatkan oleh dakwah ilaihi. Buktinya apa? Buktinya mereka menolak dakwah sampai kematiannya, sehingga mereka diseret masuk ke dalam neraka. Dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang menolak karena ketidaktahuan. Kan ada juga orang yang menolak karena belum tahu atau tidak tahu. Ya. Tapi kalau dengan sabar kita bimbing dia, kita ajari dia, kemudian dengan cara yang lembut dan halus kita sentuh hatinya sehingga mereka sudi untuk menerima dakwah kita, berarti hidayah sampai kepada dia. Tapi juga ada orang-orang yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, yang sampai matinya tetap membenci dakwah Islam. Nah itu yang masuk kategori ini. Nah yang harus kita garis bawah itu tadi tuh, bahwa ingat Allah itu sangat membenci orang yang menolak dakwahnya. Allah tapi ya, Allah tidak sedang mengajarkan kita untuk membenci seseorang yang menolak dakwah kita. Karena yang mengetahui orang itu
baik dan tidaknya cuma Allah. Itulah mengapa ketika Nabi Muhammad SAW membagi ghanimah, kemudian ada seseorang yang datang dan mengatakan, "A'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad." Berlaku adilah kamu wahai Muhammad, takutlah kamu wahai Muhammad kepada Allah. Ya. Maka ada sahabat yang marah sekali, Khalid bin Al-Walid itu, sampai meminta izin kepada Nabi untuk memenggal leher orang yang tadi. Tapi kata Nabi, dah, biarkan saja. Kan antapkan. Sebab dia masih kelihatan kan sholat di tengah kalian. Kata Khalid, kami munsalin, banyak sekali orang yang sholat itu laisa min qalbih, tidak sholat dari hatinya. Dia sholat dengan lisannya saja, Allahu Akbar, sami Allah, kan begitu ya. Nah, tapi itu cuma lisannya saja, hatinya itu menolak. Tapi apa kata Nabi itu? Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk membelah dada manusia. Nah, itulah mengapa saya pernah mengatakan bahwa al-hukmu bidzawahiriha, bahwa kalau kita menghukumi seseorang ya sesuai dengan lahirnya saja. Ari masih kena sholat mah anggap tetap sebagai mukmin, sebagai muslim paling telah begitu. Kecuali kalau dia sudah mengatakan bahwa saya keluar dari Islam, nah, berarti dia kafir. Gitu. Nah, itu ya. Jadi yang harus digarisbawahi dari ayat yang pertama kita baca itu bahwa Allah itu membenci sangat orang yang menolak dakwah, membenci sangat orang yang tidak patuh, yang tidak tunduk, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengatakan la maqtullahi akbaru mimmaktikum anfusakum itu da'una ilal imani wa hum takfurun, atau fatakfurun, ya, bahwa kebencian Allah pada kebencian Allah itu lebih besar, ya, daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Yakni kapan? Ketika kamu dipanggil untuk kembali kepada Allah, kamu menolak. Itu. Kemudian qalu rabbana amattanas natain. Nah, mereka berkata nanti setelah Allah ngomong begitu tuh mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, amattana, sesungguhnya engkau telah mematikan kami isnatain. Jadi Allah sudah mematikan kita 2 kali. Nah, kita baru mati berapa kali nih sekarang? Baru mati sekali ya. Nah, nanti kita akan mengalami kematian lagi. Setelah kita mati dihidupkan lagi. Nah, seperti orang ina hirup. Jadi nanti ada beberapa tafsir ini dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kematian yang pertama itu adalah sebelum kita dicipta dan ada. Nah, kemudian kita dihidupkan ketika Allah itu mengambil janji kita. Apa itu? Disulbi ya, disulbi ya siapa? Bapak-bapak kita ketika itu. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Nah, itu katanya adalah kehidupan yang pertama, sekarang kehidupan yang kedua. Tapi nanti ada kehidupan yang ketiga. Itulah mengapa riwayat ini dipandang lemah. Yang benar adalah bahwa kita pernah mengalami ketiadaan, kemudian sekarang hadir, kemudian nanti kita mati lagi, kemudian kita dihidupkan lagi. Kan setelah mati kita akan dihidupkan. Jadi ulah dibayangkan lamun geus maut, rip, rest in peace, nah, itu kan. Iya kan sering ada yang gitu, rest in peace kan. Damai, istirahat dalam kedamaian gitu kan. Nah, jadi orang Islam teh lamun ngadenge aya kolegana maot tapi kafir, aduh, rest in peace gitu. Padahal mah teu meunang we anger. Kan urang teu apal jelema nu kafir rek digumakeun. Leres teh. Cukuplah kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya engkau wahai Tuhan kami telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina, kami mengakui.
Kata i'tarofa itu dari kata arofa, artinya mengetahui pada arti awalnya itu. Kata i'tiraf artinya adalah pengakuan. Mengakui artinya bahwa ketika seseorang telah menyadari dengan kesadaran sepenuhnya bahwa dirinya salah, dirinya itu keliru, dirinya itu khilaf, dirinya telah berbuat maksiat, itu yang disebut dengan i'tiraf, pengakuan jujur, karena dia mengetahui betul bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, kedurhakaan. Nah, demikian pula orang ini nih, orang-orang kafir ini, ayeuna teh urang geus dihirupkeun deui ya kadua kalina, ngaku kami teh. Itu ya, bidzunubina, terhadap segala kesalahan-kesalahan kami itu, bidzunubina. Zunub itu jama dari dzanbun, artinya dosa. Zunub berarti dosa-dosa. Kami sekarang ini mengakui terhadap seluruh dosa-dosa kami. Fahal ila khuruji min sabil. Apakah bagi kami masih ada jalan keluar untuk bisa kembali? Kembali ke mana? Ke alam dunia. Nah, ini kan ada ayat ini ya. Pertama, ini ada dalam surah As-Sajdah ya. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usahum atau ru'usuhum inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Nah, andai engkau nanti melihat orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang berdosa ya, orang-orang yang durhaka, nakisu ru'usuhum atau nakisu ru'usihim, ketika mereka menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di depan Rabb mereka, mereka mengatakan Rabbana absorna, wahai Tuhan kami, sekarang kami melihat apa yang telah engkau janjikan dulu. Pan Allah teh geus ngajanjikeun yen jelema anu duraka, anu maksiat teh bakal diazab dina neraka. Tak euna mah geus katingali pan dina Quran surah At-Takasur gitu. Pan alhaqumut takasur hatta zurtumul, kemudian kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Tangke urang bakal ngalaman neuleuh sorangan ya, melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa apa yang dijanjikan Allah itu benar adanya. Katingali ayeuna mah jahim teh, katingali jahanam teh, katingali hawiyah teh. Terlihat itu yang disebut dengan wail itu. Seluruh jenis-jenis neraka itu diperlihatkan kepada dia. Sesuai tadi kan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kapan dia masuk ke dalam jahanam, kapan dia masuk ke dalam wail, kapan masuk dia ke dalam apa itu hawiyah ya. Kapan dia masuk ke dalam lazo, tergantung dosanya kan. Kan dalam Quran itu masing-masing neraka akan dimasuki oleh para pendosa sesuai dengan dosanya masing-masing. Ngan neraka nu paling populer neraka naon eta? Jahanam kan begitu. Ya. Absurna, sekarang kami melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah engkau janjikan atas kedurhakaan kami, yakni nar. Ya. Kemudian juga apa di sini tadi disebut mana wasami, dan kami pun mendengar ya, bagaimana itu teriakan-teriakan yang luar biasa itu karena keperihan yang dalam itu. Oleh karenanya ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Maksudnya ayo ya Allah cing lah ayeuna mah geus sadar pisan, ayeuna mah bener geuning anu dijanjikeun teh. Saya tidak kuat. Tolong kembalikan kami ke dunia. Sesaat saja, tidak usah lama-lama. Na'mal sholihan, supaya kami bisa melakukan amal yang soleh.
Pan manusia masuk itu. Terus tuh. Ya. Inna mukinu. Sekarang kami sangat yakin. Jadi yakin teh sabada ningali anu sabenerna nu baheula mah pan teu kabayang. Pan enak ge yakin gitu ari neraka aya. Pan gitu sok dina pertanyaan. Yakin surga aya. Yakin eta nu disebut siksa kubur teh aya. Sekarang kan kita sering menanyakan itu. Padahal Quran sudah mengingatkan bahwa kelak itu akan ada orang yang menyesali karena ketika mereka hidup di dunia mereka tidak segera sadar bahwa sesungguhnya janji Allah itulah hak, itu pasti benarnya, dan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Itu dalam surah apa tadi, Sajdah ya itu. Tapi di sini disebutkan bahwa fala yujabuna, dan tentu mereka tidak diijabah permintaannya untuk balik ke alam dunia. Ya karena memang sudah cukup waktu yang yang Allah beri kepada mereka untuk melakukan segenap kebaikan sesuai dengan yang diminta Allah dan menjauhi keburukan seperti yang dilarang Allah. Tapi mereka tidak mau itu mengikuti Allah itu. Ya. Kemudian ada ayat lain ini, ya. Ini dalam surah Al-An'am ini kalau tidak salah. Walau taro idza wuqifu 'alan nar, dan jikalau engkau melihat mereka itu dihadapkan kepada neraka, faqalu, maka mereka berkata ini, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Ke lamun beungeutna tah babatokna disengareupeun kana neraka karek we nyarita ya. Ya laitana katanya ya. Sungguh celaka kami katanya ini ya. Nuraddu, kami minta dikembalikan ke dunia. Wala nukadzibu, dan kami tidak akan lagi mendustakan bi ayati rabbina, terhadap ayat-ayat kami. Wa nakunu minal mu'minin, dan kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman. Pan ayat basa kaduhung mah tarati heula. Kayak lamun geus disengareupeun kana sieuna kakara we mikir ya. Tapi apa kata Allah? Bal badalahu maka yukhfuna min qabl. Bahkan tidak demikian, sekarang ditampakkan kepada mereka atas apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Walau ruddu la'adu, kalau mereka dikembalikan pasti bakal balik dari karena kemaksiatan. Jelma manusia kan gitu. Disebutkan la'adu limanuhu anhu. Wa innahum lakadzibu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Eta mah persis juga urang lamun menang kasusah pan ngadoa ka Allah teh. Mukhlisina lahuddin kan atau munibina ilaihi wa itu. Mun bener ngadoa teh ikhlas ka Allah. Ya Allah cing bebaskeun abdi tina karepet hirup. Abdi tos teu kiat. Ke lamun abdi tiasa dibebaskeun tina ieu karepet lanakunanna minasyakirin. Kami pasti bakal jadi hamba Allah anu bersyukur. Engke sabada dibebaskeun poho we. Eta manusia. Gitu. Ya kan seperti itu tuh orang itu. Lamun meunang kasulitan hirup, ka Allah teh jiga nu deukeut luar biasa kacidan. Tapi geus dibere senang saeutik poho we. Keur susah lompat ke masjid, senang lompat ka mall gitu ya. Keur susah lompat ke masjid nanya ke ustad, lamun geus seneng lompatna ka mana? Ka terminal, ka stasiun ulin gitu. Tapi sakitu mah masih leungnya, susah lompat ke masjid. Aya jalma nu susah lompat ka dukun gitu. Eta nu paling lieur mah. Lompat ka paranormal. Itu enggak boleh gitu. Itu. Kapan dina Quran disebut lamun apa itu namanya itu berlayar di lautan, kemudian menimpa kepada gelombang yang
datang yang bertubi-tubi. Da'awullah mukhlisin lahuddin, mereka meminta kepada Allah itu dengan amat sangat sungguh-sungguh. Wah, pokoknya mah tauhid geus luar biasa. Nu ateis ge cenah lamun katimpa kesulitan langsung, oh my God, cenah, oh God cenah gitu. Wahai Tuhan kan begitu. Itu ya. Nah, di sini disebutkan itu. Itulah mengapa tadi saya sebutkan kan, fa idza dakhalun nar wa zaku massaha wa hasisah wa maqami'a ma'aha, kemudian wa aglalaha karena sulum diraja'ah asyadu a'dham. Memelas sekali kepada Allah supaya dikembalikan. Kemudian juga ada ayat wa hum yastarakhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka akan berteriak kepada Allah, ya Rabb, cing balikeun deui abdi ka alam dunya. Ya, supaya kami bisa ngalaksanakan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Amal yang bukan pernah kami lakukan dulu. Pokoknya rek bener we hirup teh. Tapi ya masalahna cilaka geus di neraka ya. Nyarita kituna geus moal pitulung deui. Di dunia bisa. Apa yang dikatakan Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberikan cukup umur kepadamu, cukup waktu kepadamu untuk memperbaiki hidupmu supaya lebih baik? Pak Selamat usia berapa tahun sekarang? Ya? 59. Sebentar lagi ya. Sebab kan umur umat Nabi Muhammad baina sitin wa sab'in, antara 60 70. Jadi mau 60 kadituna bonus gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat bonus banyak tapi dalam ketaatan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Awalam nu'ammirkum itu. Bukankah kami telah memberikan cukup umur kepadamu itu untuk melakukan ketaatan? Babalik pikir tatina kasalahan deh gitu. Tapi di sini disebut wa ma yatadzakkaru fihi, ya, untuk mempelajari itu. Tapi di sini disebutkan waja'akumun nazir, bahkan datang kepadamu itu seorang pemberi peringatan. Nazir itu orang yang mengingatkan dengan ancaman-ancaman. Ya. Jadi lamun aya kecap nazaro, nazir itu artinya nazir itu adalah orang yang memberikan peringatan, tapi peringatan itu penuh dengan ancaman. Maksudnya kan kieu, kade teu meunang maksiat, sabab nu maksiat bakal diazab ku neraka. Itu nazir namanya itu. Kade teu meunang mabok, lamun mabok maneh bakal cilaka. Teu meunang ngaroko, sebab ngaroko bakal naon cenah? Kanker. Nah, itu nazir itu. Ya, itu. Ya, itu, ya. Terus ya, baik. Nah, zalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah kafartum. Mengapa orang ini sampai tidak diijabahi Allah untuk kembali ke alam dunia untuk sekedar melakukan sedikit kesalehan? Mengapa? Karena memang mereka itu kelakuannya seperti itu. Idza du'iyallah, apabila diseru untuk mengibadahi Allah wahdah semata, kafartum, mereka kufur. Tapi katanya wa yusrak bi, tapi karena hal-hal anu sifatna syirik, kamu syirikan, apa di sini? Tu'minu, mereka mengimani. Ini yang disebut dengan afa tu'minuna bil batili. Apakah mereka mengimani yang batil? Jadi ada orang yang tidak mengimani hak kebenaran, tapi justru mengimani kebatilan. Jadi aya jelema lamun diajak soleh embung, tapi lamun diajak karena teu bener gasik, itu gercep. Urang main gaple yuk, hayu, itu misalnya. Gitu kan? Langsung teu mikir dua kali kan, hayu, daripada cicing ngalamun di imah, gitu ya. Tapi lamun pas diajak ngaji, ayo ngaji. Aduh, padahal mah saru alasannya mah daripada cicing di imah kan gitu ya. Iya kan? Banyak di antara kita itu kalau diajak kepada kebaikan selalu mikir dua kali. Selalu buat alasan
untuk menghindari ajakan itu. Tapi belum diajak karena hal nu sifatna lagau, naon teh? Anu sia-sia. Itu gercepnya luar biasa. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa menonton bola itu haram dah, mubah hukumnya itu. Eueuh nu nganyebutkeun eta sunnah kan. Bilih we disebut, wah da ieu ge berjamaah sampai ningali main bola sunnah hukumna teu. Boleh, itu enggak apa-apa. Nah, seperti kita gercepnya melihat main bola berjamaah, mengapa kita tidak gercep ngaji berjamaah? Kan gitu maksud saya. Pan alasanna sarua daripada cicing di imah. Nah, gitu. Tak gitu manusia mah loba naonanya, loba alasanana gitu ya. Loba dalihna keur ngalaksanakeun taat. Engke apa gitu. Loba ngengkekeunana. Itu. Fal hukmu, keputusan hari ini semuanya lillahi, hanya ada pada Allah. Al-Aliyyil Kabir, zat yang maha tinggi lagi maha besar. Huwallazi, dialah, nah Allah anu Al-Aliyyul Kabir teh, huwallazi adalah Tuhan yang yurikum ayatihi, telah memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya yang terang, benderang, jelas. Pangkamari terus dijelaskan pengertian ayat kan. Wa yunazzilu, dan ia telah menurunkan lakum untukmu minas sama'i ti langit rizqan, rezeki. Apa ya rezeki yang diturunkan Allah dari langit? Sementara kita menyebut hujan. Sebenarnya kan ada banyak material yang diturunkan Allah dari langit yang tidak kasat mata, dan itu bermanfaat bagi tubuh kita sebenarnya. Ya, ieu mah kudu ditanya ke ahli naon ya, biologi, naon deui, fisika, pangitunya. Nya ahli-ahli nu kitu we lah. Yang kita ndak tahu, kimia itu kan. Itu. Wa ma yatadzakkaru illa mayyuni, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang diturunkan Allah dari langit dan ayat-ayat yang Allah bacakan dan diperlihatkan kepada kalian itu kecuali mayyuni, orang-orang yang mau kembali, yang mau bertaubat, menempuh jalan Allah. Fad'ullah, maka serulah Allah, mukhlisina, dengan memurnikan, membersihkan, lahuddin, ketaatan hanya untuk Dia. Jadi orang lamun ngadoa teh bener-bener kudu ikhlas ka Allah semata-mata, teu diembel-embel ku naon. Itu. Walau karyal kafir, meskipun orang kafir itu. Nah, di sini ada beberapa riwayat Bapak-bapak ya. Ini kata Imam Ahmad ini ya. Ini yang kaitannya dengan fadullah mukhlisina lahuddin itu. Ini Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Muslim bin Mudris Al-Makki ya. Ini menceritakan tentang Abdullah bin Zubair. Ingat, Abdullah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Al-Awwam, dan Zubair bin Al-Awwam itu adalah suaminya Asma binti Abi Bakrin. Jadi Abdullah bin Zubair ini cucunya siapa? Abu Bakar. Nah, itu anaknya. Dan Abdullah ini lahir di mana? Lahir di perbatasan antara Mekah dengan Kuba. Kan ingat bahwa Nabi ketika hijrah itu sebelum masuk ke Madinah, dia kan berhenti di suatu wilayah. Nah, beliau bermalam di sana, bahkan sempat membangun masjid segala rupa kan, ya, membabat kebun kurma, memindahkan makam. Maka kalau mau bangun masjid ada makamnya dipindahkan dulu. Nah, malah ulah dijadikan makamnya jadi makam keramat gitu. Oh, yuk makam jadi keramat, padahal makam penjahat jadi keramat gitu. Itu dipindahkan dulu oleh Nabi. Nah, membuat masjid Nabi. Nah, itu Abdullah bin Zubair itu lahir di sana waktu itu. Abdullah. Ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Yakulu
Kana Abdullah bin Zubair yaqulu fi dubri kulli sholatin hina yusallimu la ilallah la syarikala lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahun ni'matu walahul fadlu walau sanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu tahlil yang biasa dibaca oleh Nabi di setiap kali selesai salat. Jadi kalau yang pendek kan begini, nanti tata urutnya bisa beda-beda ya. Tapi kalau saya baca dalam Muslim itu seperti yang disampaikan oleh Jabir bin Abdillah itu, jadi kalau setelah salam itu istighfar kan 3 kali ya, kemudian mengucap Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada yang langsung subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allah akbar 33, ditutup dengan tahlil ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wal fadlu walau sanaul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Atau sebelumnya tadi ada disebut la haula wala quwata illa billah. Itu. Kemudian Allahumma la mani'a lima'a wala mu'tiya lima mana wala yang fa'udal jadimun. Boleh nanti diikuti dengan ayatul kursi, kemudian suratul ikhlas 3 kali, surat al-falaq 3 kali, kemudian surah an-nas 3 kali. Itu boleh kita ya. Ada juga yang membalik dulu ya, dibacakan dulu tuh ayat kursinya dulu, baru nanti yang tadi itu, yang subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allah akbar dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ini tata urut dan ulama itu ada yang membuat membuat rangkaian seperti ini, ada yang seperti ini. Itu sah saja, tidak apa-apa, karena memang itu dibaca oleh Nabi fi duburi kulli sholatin, di setiap di belakang setiap kali selesai sholat. Nah itu fadullah mukhlisin lahuddin ya gitu. Jadi bapak-bapak, yang ingin saya tegaskan adalah bahwa Allah itu ternyata amat sangat membenci orang yang mengingkari dakwah ilallah. Itu sampai disebutkan tadi kan, la maktullahi akbaru mim maktikum anfusakum. Nah, semoga kita tidak termasuk kelompok itu. Nah, dan juga kita dihindarkan dari kelompok yang Allah katakan tadi, idza du'iyallahu wahda kafartum wa yusyrak bihi tu'minu. Nah, kita juga semoga bisa dihindarkan dari orang yang seperti ini. Diajak karena bener hese, tapi lamun diajak kanu hal anu sifatna lagau, gercep gitu ta. Langsung gasik narima itu ya. Itu yang harus kita hindari. Itu saja mungkin, mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan untuk bisa tetap melaksanakan taat kepada Allah, dan semoga Allah terus membuat hati kita bersinar dengan keimanan, kemudian pikiran kita dijernihkan, rasa kita ditajamkan, dan semua nikmat Allah yang tadi itu kita gunakan untuk melaksanakan taat kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.